Lek kamu wis daftar jadi dokter tapi nggak keterima, apa sing bakal kamu lakukan? Aku yakin Polpol bakal cari solusi, tapi aku juga sangat yakin Polpol nggak bakal motong kaki Polpol sendiri hanya untuk jadi dokter. Tapi ternyata ada orang yang sengaja motong kakinya sendiri biar bisa masuk ke universitas dengan jalur difabel. Langsung tak ceritain. Oke, kejadian yang mau aku bawakan ini terjadi di India dan jujur ini baru aja terjadi di tahun ini. Yo, tahun 2026, bukan 2025. Jadi ada seorang anak berusia 20 tahun yang bernama Suraj Bhaskar yang dari SMA dia itu memang cita-citanya untuk jadi dokter. Jadi dari SMA ketika ditanyai teman-temannya langsung bilang cita-citaku dokter. Aku mbien SMA takoni kon kate dadi opo? Hari ini pilot, besok opo, besok opo. Sekarang jadi YouTuber waduh. Wis, gak penting, balik lagi ke ceritanya. Nah, masalahnya Suraj ini bisa dibilang bukan merupakan siswa berprestasi di sekolahnya. Nah, nilainya itu biasa-biasa aja. Kalau di ranking juga nggak masuk 10 besar. Jadi otomatis dia itu nggak bakal berhasil masuk ke sekolah kedokteran. Maksudnya dengan nilai kayak gitu gimana caranya bisa jadi dokter? Nah, karena si Suraj ini nggak berhasil masuk kedokteran dengan jalur prestasi, mau nggak mau Suraj ini harus mengikuti ujian masuk fakultas kedokteran di India yang bernama NEET, NEET. Jadi kalau di Indonesia ada SBMPTN, di India ini ada yang namanya NEET dan ini ujian masuk khusus untuk siswa yang memang pengen masuk ke fakultas kedokteran dan bahkan dokter hewan itu juga harus lewat ujian NEET ini. Dan kejadiannya ini di suatu hari di bulan Januari tahun 2026, kakaknya Suraj yang bernama Akas itu tiba-tiba telepon polisi bilang kalau adiknya tiba-tiba diserang sama orang yang nggak dikenal. Nah, karena polisi dapat telepon kayak gitu, polisi langsung datengin TKP dan menemukan Suraj yang udah pingsan dengan kondisi kaki kirinya sudah tidak ada. Nah, karena Akas ini juga bilang kalau pelakunya langsung kabur, jadi polisi langsung menjadikan kasus ini sebagai kasus penyerangan dan juga penganiayaan berat dan melanjuti kasus ini, kepolisian juga langsung mulai mencari siapa pelakunya. Dan bersama dengan itu tentunya polisi juga menginterogasi Akas dan juga Suraj karena bisa dibilang satu-satunya korban dan juga saksi mata. Nah, masalahnya polisi ini tiba-tiba mulai curiga karena tiap kali ditanyain sama polisi, jawabannya Suraj itu berubah-berubah. Yo istilahnya mencela-menceli. Namanya orang bohong kan ya pasti dia sendiri bingung ya atau bohongnya yang mana, yang benar yang mana. Jadi setiap ditanya dia sendiri bingung. Dan kebetulan waktu kepolisian ngecek HP-nya Suraj, di situ ada tulisan aku bakal jadi mahasiswa kedokteran di tahun 2026. Dan ini membuat polisi jadi agak mikir. Udah gitu ditambah lagi di HP-nya Suraj itu ketahuan di history chat-nya dia itu sering melakukan riset soal kuota difabel NEET yang hanya tersedia sebanyak 3%. Dan nilai yang harus didapatkan mereka untuk menjadi mahasiswa kedokteran itu jauh lebih rendah dibandingkan mahasiswa biasa. Jadi bisa dibilang untuk teman-teman yang difabel itu ada sedikit keringanan gitu. Dan setelah dicari tahu lebih dalam, ternyata Suraj ini pernah mengikuti ujian NEET sebanyak 2 kali dan dia itu stres sangat berat karena ngerasa nggak bakal bisa masuk lewat jalur reguler. Dan itu yang bikin polisi mikir, siktalah bisa jadi ini bukan penyerangan. Udah gitu setelah HP-nya si Suraj ini dicek, ternyata Suraj ini pernah ngechat sama seorang perempuan dan di situ mungkin karena Suraj ini terlalu jujur atau terlalu cinta atau gimana, dia ini pernah bilang ke cewek itu kalau dia itu bakal motong kakinya sendiri di suatu hari biar bisa masuk ke universitas kedokteran. Dan cewek itu alias pacarnya tentunya juga tidak membiarkan Suraj untuk melakukan itu karena bisa dibilang loh mana ada orang demi masuk kedokteran motong kakinya sendiri. Ya oke lah kamu motong kaki bisa masuk kedokteran, tapi ini kan ya nggak banding banget dan bukan akal yang sehat ya toh. Sehingga pacarnya Suraj memutuskan untuk putus sama Suraj. Dan dikarenakan chattingan ini akhirnya kepolisian jadi tahu kalau Suraj ini merekayasa kasus, tidak ada penyerangan dan berpura-pura kalau terjadi penyerangan sehingga dia kehilangan kaki demi sebuah surat yang menyatakan kalau dirinya merupakan seorang difabel. Tapi untungnya pada akhirnya kebenaran terungkap sehingga cara curang yang dipilih oleh Suraj ini tidak berhasil. Sehingga bukannya pakai jas dokter tapi malah pakai baju oranye kayak. Tapi karena kakinya Suraj ini masih membutuhkan pengobatan, akhirnya Suraj itu harus mendekam di rumah sakit di bawah pengawasan polisi karena udah memberikan laporan palsu dan juga laporan yang menyesatkan dalam melakukan penyelidikan. Dan diakibatkan kejadian kali ini Suraj nggak berhasil masuk universitas kedokteran, kehilangan pacarnya dan juga satu kaki secara permanen. Menurut Popolo banding nggak ini? Yo pastinya gak banding pak. Ya toh.